Bagus. Ya, kali ini saya akan mengunjungi sebuah tempat yang mungkin apa ya, sangat-sangat luar biasa. Ini berada di Ring 1 Kota Jogja ya, maksudnya masih di area Jogja. Nah, ini adalah tempat Merpati Galeri. Nah, Merpati Galeri itu pasti kalian juga penasaran. Nah, mau tahu apa keseruan kita hari ini? Kita langsung aja, oke? Karena kita hari ini juga spesial. Kita nanti akan ketemu langsung sama ownernya langsung, oke? Jadi ikutin terus aja teman-teman. Yuk. Oke teman-teman ya, kita sudah ada di dalam Museum Merpati Galeri. Nah ini kebetulan saya langsung ditemani dengan Pak Handoko selaku owner atau pemilik dari museum ini. Jadi saya mau menyapa dulu Pak Handoko. Nah, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ini saya dari tim Pandu Bagus. Sedikit mau mengulik tentang museum Merpati Galeri ini. Ya. Jadi itu yang saya Pak untuk sejarahnya itu gimana ya Pak? Ya, jadi diawali dari keprihatinan saya di tahun 89 itu melihat setiap hari itu berkontainer-kontainer motor kuno Indonesia diangkut ke luar negeri dengan harga sangat murah. Karena dianggap hanya besi tua. Orang sini kan belum punya apresiasi bagaimana motor kuno kalau dibangun itu kayak apa, itu kan mereka nggak punya apresiasi seperti itu. Dianggap modelnya susah, bensinnya boros, berat, kalah sama motor Jepang, jadi dijual aja sak lakunya. Nah, kalau seberapa banyak pun motor Indonesia kan akan habis. Nah, akhirnya nanti anak turun kita malah nggak pernah lihat motor kuno Indonesia kayak apa. Nah, saya takut itu, makanya wes daripada diborong sama orang-orang bule, mending saya yang borong aja. Saya nanti akan buat museum. Terus perburuan pun dimulai di tahun 89 itu, mulai berburu. 89 mulai berburu, Ya. Pak. Ya, tujuannya menyelamatkan supaya nanti anak cucu masih bisa melihat. Gitu. Terus untuk saat ini Pak, untuk saat ini sampai detik ini tuh ada berapa koleksi yang Bapak simpan gitu? Ya, totalnya 300-an lah. 300-an? Ya, 300-an. Itu dari berbagai merek dan berbagai ya, jenis ya Pak? Berbagai merek, tahun dan negara ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada Jepang, Italia dan lain sebagainya. Jadi Rusia semua ada. Berarti ini bukan hanya motor saja Pak ini? Ada motor, ada sepeda, ada mobil. Oh, ya. Jadi di sini komplit ya teman-teman ya. Ada sepeda, ada motor, ada mobil. Ini ada radio segala, gramafon, radio, lukisan. Jadi benar-benar Bapak Handoko ini adalah kolektor senior ya Pak. Atau mungkin malah pelopor kolektor ya? Iya, pelopor. Oh, masuk pelopor. Berarti paling lama ya. Berarti ini suatu kehormatan ya Pak. Terima kasih. Saya bisa bertemu langsung dengan Bapak ini. Karena memang saya maksudnya bukan mau bisnis tapi mau melestarikan. Jadi berbeda kalau orang punya terus mau bisnis, laku mal dikit dilepas. Ya kapan ngumpulnya? Ya, jadi tujuannya bukan untuk dibisniskan tapi mau untuk dipamerkan. Iya. Tapi untuk sampai saat ini Pak, apakah itu ada kolektor juga yang istilahnya menawar? Oh banyak, tapi kan kita memang nggak jual ya, nggak ladenin. Oh, kalau gitu. enggak ya habis nanti. Lo bangun motor satu itu bisa bertahun-tahun. Kalau dijualin ya sebentar habis tuh. Betul Pak. Berarti kalau Bapak ini misalkan cari motor gitu, dari motor itu dalam kondisi yang mungkin berantakan lah, itu nanti sama Bapak itu entah direstorasi ulang atau di apa ya namanya, direstorasi buat diorikan lagi gitu. Ya jadi begini. Gimana? Jadi kalau saya itu kepepet beli yang berantakan tuh ya oke. Cuman saya harus ngitung dulu, saya bisa nggak menjadikan ini seperti aslinya. Punya spare partnya nggak, bisa nyari spare partnya. Jadi misalnya saya mau beli satu motor, saya
kok ini kurang ini. Sebelum saya beli, saya hunting dulu. Oh, berarti hunting spare partnya dulu? Ya setelah itu dapat, baru saya beli. Oh, iya. Bahkan saya kepengen satu motor pun, saya beli borong dulu spare partnya, baru semua. Begitu dapat motornya, diganti baru semua kan udah bagus. Karena nyari spare part jauh lebih sulit daripada nyari motornya. Iya kan? Nyari spare part jauh lebih sulit. Jadi spare part itu yang menentukan bagus tidaknya si motor tadi. Kalau kita sudah punya spare partnya semua, yo kan pasti jadi bagus. Siap Pak. Siap. Motor di sini yang paling tua itu yang mana Pak, dan tahun berapa? Ini Indian buatan Amerika tahun 1916. Jadi ini tipenya ini Power Plus, Indian Power Plus tahun 1916. 1000 cc, mesinnya twin, kemudian ini pakai per daun ya Pak, depan belakang pakai per daun ya. Terus ini pedalnya bongkar, jadi kalau mau naik dibuka dulu yang olinya di atas. Jadi ini kuno sekali Pak. Ini dulu Bapak dapat dari mana ini Pak? Nah ini dapatnya ini, asalnya ini dulu dari di sekitar Senen. Ada satu toko dealer motor waktu itu yang karena Jepang masuk itu ditutup kan, kemudian motornya dimasukkan ke lubang perlindungan, disembunyikan. Nah pada waktu Senen itu mau dibongkar, mau dibuat segitiga Senen, dikeluarkan semua. Nah ini yang punya kan bingung mau diletakkan di mana, kayaknya diborong teman saya, dari teman saya titili Pak. Akhirnya ini jatuh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 4, terus masih ada lagi itu 5, masih di gudang-gudang masih banyak 6 sama itu, masih ada 3 lagi. Berarti totalnya kurang lebih ada 9 atau ya 10-an. Wah, luar biasa tahun 1916 ya. Paling tua teman-teman. Mobil yang paling tua itu? Kalau mobil tahun 1927. 1927 itu ya. Mobil apa Pak? Hudson Super 6 tahun 1927 buatan Amerika. Ya, 5000 cc. Itu dapatnya juga dari? Itu dulu dari bapak saya. Aslinya dulu dari Bioskop Indra. Bioskop Indra bukan yang punya orang Belanda itu. Ya, itu diberi dengan diberi oleh bapak saya. Siap. Oke, teman-teman, kita ini ada di tempat bagian sepeda ya. Mungkin tadi di bawah itu kita juga sudah melihat, tapi ini lebih surganya antik dan klasik teman-teman. Ini saya mau tanya Pak, untuk sepeda ini totalnya ada berapa Pak ini? Kok Kurang lebih 500-an. Kurang lebih 500. Oh berarti tadi itu 300 hanya motor saja Pak? Iya, motor saja. Terus sepeda yang paling tua Pak? Paling tua ini Pak. Mereknya Huber. Gitu, jadi Huber dulu masih Amerika Pak. Ya, setelah itu lisensinya di Inggris. Tapi ini masih Amerika. Ini aturnya ada 800. Ini senjata tua. Ini yang bading dari bading tua. Bading. Mari Pak. Bading. Ding. Ini miniatur ya teman-teman. Ya, ini koreknya Pak. Korek saya koreksi. Oh. Korek antik-antik dulu. Ini korek. Harga berapa itu Pak? Ya ada yang murah, ada yang mahal. Ini korek semua nih Pak. Ini bagus nih. Wah, biasa. Ini kacamata Pak. Iya. Kacamata ada berapa? Ada 2000 totalnya. 2000 teman-teman. 2000-an lah. Wah, luar biasa. Pak, ini pertama nih Pak. Tahun berapa nih Pak? Tahun 97. Tapi di apa? Di upgrade lagi. Wah, harganya Pak. Habis bangunnya kok habis 15 juta. Waduh, bangunnya kok.
Gue tunggu sentuh. Betul, sudah dapat Pak. Terus kalau sebelah situ Pak itu Vespa. Nah ini yang Vespa paling mahal di Indonesia itu. Aku kan 1M. 30 tahun berapa Pak? tahun 48 sampai 50 sama. 1M luar biasa. Vespa satu-satunya di Indonesia nggak Pak? Tiga. Jadi ini Pak, apa pesan Nah, untuk itu mungkin yang paling para penting. kolektor? Jadi gini, kalau kita ini mau jadi kolektor yang baik itu harus punya konsep. Nah, konsep saya itu prinsipnya 3M. M pertama itu, pertama kita harus mensyukuri. Apapun motor yang kita dapat, apapun kondisinya, apapun merek, apapun tahunnya, berapapun harganya, kita harus mensyukuri. Mensyukuri itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Kita memperkatakan kata-kata yang baik, kita mengelola dengan baik. Nah, akhirnya motor tadi kan jadi tambah baik. Diperharapkan ya bisa sempurna lah, diharapkan. Tapi toh misalnya nggak sempurna pun ya kita harus tetap berpengharapan untuk bisa menyempurnakan. Itu yang pertama, mensyukuri. M yang kedua itu mengelola dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya seberapapun kondisi motor yang ada itu kita harus bisa mengelolanya, merawat, mengelola, mengembalikan seperti aslinya, sehingga diperkirakan motor tadi di tangan kita bertambah baik. Kemudian yang terakhir itu mempertanggungjawabkan, baik di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan negara, bangsa dan negara, di hadapan sama. Kita mempertanggungjawabkan, lu kayak handoko kayak tuku motor kayak semua gopong, kita pertanggungjawabkan. Motor terawat semua bagus, motor jadi semakin indah, motor tertata rapi, motor mendatangkan uang kan gitu. Jadi keluarga pun yang melihat yo, ini orang bertanggung jawab gitu, nggak punya motor terus nggak dirawat. Ini kan punya saya lihat bagus semua kan. Betul Pak. Nah, jadi kan punya prinsip itu. Pertama mensyukuri, mengelola dengan baik. Yang ketiga mempertanggungjawabkan. Nah kalau kita punya prinsip seperti itu ya harapannya kita tambah sayang dengan motornya, motornya tambah berkualitas, tambah bagus, kemudian juga mendatangkan berkat moral. Bener nggak? Betul. Tapi kena orang dirawat, misalnya bluk-bluk, neyeng, walaupun tadinya dapatnya bagus, ya kan malah hancur loh. Mending kalau saya yang gitu, mending saya nggak usah beli lah. Kan kasihan yang dibeli barang ini. Ini kan motor itu kan titipan Tuhan. Tuhan menitipkan ke kita dengan tujuan apa? Dikelola jadi lebih baik. Bukan dihancurkan, tapi dikelola tambah baik. Kemudian nanti kalau kita pulang ke rumah ya kita bisa bertanggungjawabkan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan keluarga, di hadapan siapa saja. Kan indah kalau gitu. Banyak orang ngeluh, wah kok motorku elek ya, motormu kok apik. Jangan kayak gitu. Apapun yang sudah kita miliki ya anggap aja itu yang terbaik. Kita ngelola dengan sebaik-baiknya, biar caranya ben aku seneng, biar caranya ben terawat, biar caranya supaya dia bisa bertanggung jawab. Prinsipnya itu. Jadi nggak ada motor kesayangan, motor baik, motor buruk. Kalau bagi saya, kalau saya udah punya prinsip itu, ya semuanya jadi luar biasa. Setuju kan? Setuju. Gitu. Nah ini yang paling penting. Biasanya para kolektor itu kan selalu membandingkan dengan orang lain. Wah aku dolan gede Pak Han, tadi saya kira so mikir. Terus dia merasa bete, merasa wong ditujui motor apa kok bukannya malah maju malah mengkeret. Ya saya bilang salah. Kita jangan iri dengan orang lain. Kita mensyukuri aja. Prinsip 3M itu mensyukuri, mengelola, sama mempertanggungjawabkan. Itu kalau kita pegang teguh, wes kita lihat motor orang lebih bagus seperti apapun ya kita nggak goyah. Kita bahkan semakin terinspirasi untuk meniru, jadi lebih baik. Nah ini yang paling penting untuk generasi penerus itu harus punya prinsip, punya konsep dalam mengelola motor sehingga kita nggak bosen, nggak jenuh, nggak putus asa, nggak bete, tapi tetap motor itu membuat kita bahagia dan membahagiakan orang banyak juga. Oke, jadi itu adalah pesan ya istilahnya untuk para kolektor-kolektor muda atau kolektor-kolektor baru lah terutama. Jadi itu adalah pesan dari Bapak Handoko. Jadi
Mungkin video dari kami segitu dulu teman-teman. Ya, saya terutama terima kasih sekali buat Bapak Handoko ya yang kebetulan menyempatkan waktu gitu Pak. Saya juga diberi kesempatan buat melihat museum ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke.